Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang sudah, sedang, maupun akan kita tuntaskan, menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam semoga tetap dilimpahkan pada hambanya yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Menurut Syekh Mahmud Shaltut, hikmah puasa Ramadan paling tidak ada 3 yang bisa diidentifikasi. Pertama, orang yang menunaikan saum Ramadan, ia sedang dilatih, sedang dididik untuk siap berubah menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa perubahan inilah yang membuat Bilal bin Rabah, seorang budak yang tidak ada harganya, menjadi seseorang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Demikian juga perubahan atau kesiapan untuk berubah inilah yang membuat Umar bin Al-Khattab, orang yang sangat membenci Rasulullah SAW, tetapi ia wafat sebagai seorang Amirul Mukminin, orang yang sangat dimuliakan di kalangan kaum muslimin. Sangat berbeda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, karena keengganan berubah, maka ia lahir sebagai Abu Jahal, lahir sebagai Abu Lahab, dan mati pun sebagai Abu Jahal dan sebagai Abu Lahab. Oleh karena itu, puasa menghendaki perubahan dari setiap orang yang menjalankannya. Hal yang paling sederhana saja, kebiasaan makan pagi atau kebiasaan makan siang, yang biasanya makan pagi jam 7. Atas nama mengikuti perintah Allah, maka ia mundurkan menjadi jam 4 atau lebih sedikit. Nah, perubahan-perubahan kecil inilah yang akan menghantarkan seseorang pada kesiapan untuk merubah dirinya atas nama mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, puasa membentuk orang-orang yang kesabarannya meningkat. Seperti yang kita rasakan, kita adalah orang-orang yang sering tidak sanggup untuk tidak makan dalam keadaan sangat lapar. Nah, kita adalah orang-orang yang sering tidak sanggup untuk tidak minum dalam keadaan haus. Tetapi atas nama melaksanakan perintah Allah, kita sanggup menunda rasa lapar dan sanggup menunda rasa haus. Padahal mungkin waktunya hanya tinggal 1 atau 2 menit lagi, tetapi kita bisa bersabar sekali lagi atas nama melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, puasa melahirkan orang-orang yang kesadarannya meningkat. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah, aku adalah dekat. Dekat dengan Allah adalah keniscayaan dan sebuah kepastian. Tetapi merasa dekat dengan Allah, itulah yang masih menjadi permasalahan bagi kita. Puasa melatih kita. Sesungguhnya, seandainya kita mau berbuat curang untuk makan di tempat tersembunyi, bisa saja. Kemudian kita berpura-pura melaksanakan puasa. Tetapi hal itu tidak kita lakukan. Karena kita meyakini bahwa Allah akan selalu mengawasi kita. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, terkait dengan ketiga hikmah itu, maka berawal dari konsep
perubahan pola pikir. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan aklus salim, akal yang sehat. Akal yang sehat itu adalah akal yang sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW, ati rabbaka tusamma akilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan. Taatlah kepada Allah, niscaya kalian disebut orang-orang yang berakal. Dan jika kalian mendurhakai Allah, maka kalian akan dianggap sebagai orang-orang yang jahil. Kata-kata jahil adalah kebalikan dari orang-orang yang berakal. Sering kita mengatakan kalau lawan dari jahil itu adalah modern. Bukan. Lawan dari jahil adalah Islami. Nah, dan Islami inilah sesungguhnya orang yang berakal. Dan ini bisa dibuktikan, bisa diukur. Nah, ketika kita mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah merupakan tempat persinggahan sebelum kita pindah ke alam barzah, pindah ke alam akhirat. Kita tahu bahwa rangkaian kehidupan kita ada di alam arwah, ada di alam rahim, dan sekarang kita berada di alam dunia. Esok lusa kita akan berpindah ke alam barzah. Kalau kita lihat perbandingan antara alam dunia dengan alam barzah, bisa diperbandingkan sebagai titik bersanding dengan garis panjang tanpa ujung. Kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat adalah seperti titik di ujung garis yang tidak berujung atau di ujung garis yang tidak terbatas. Jadi kalau kita menghabiskan pikiran kita, tenaga kita hanya untuk memikirkan setitik dari garis yang panjang tanpa ujung, tentu saja inilah bentuk kebodohan yang sesungguhnya. Maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang sesungguhnya harus kita perhatikan, maka adalah kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Maka disinilah letak kebodohan seseorang. Jika hanya menghabiskan pikirannya hanya untuk memikirkan waktu yang singkat, sementara ia melupakan kehidupan yang selama-lamanya. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, umpamanya dalam salah satu ayat mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bersegeralah menjemput kebahagiaan akhirat dengan tidak melalaikan kehidupan dunia. Maka jika dilihat dari ayat ini, kecerdasan seseorang di mana ia pandai melakukan skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. Jika dilihat dari situ, setelah melakukan skala prioritas, maka ada proporsionalitas di mana kita harus memikirkan kehidupan dunia dan di saat yang lain kita harus memikirkan kehidupan akhirat. Kita sering menganggap keseimbangan atau proporsionalitas itu adalah ketika kita memikirkan kehidupan dunia dengan menggunakan, katakan saja dari sehari itu 12 jam dan memikirkan akhirat 12 jam. Kita sudah menganggapnya itu adalah keseimbangan. Tetapi jika kita lihat durasi kehidupan yang akan kita alami dan kita bandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, tentu saja 12 jam untuk memikirkan dunia itu terlalu panjang dan 12 jam untuk memikirkan akhirat itulah terlalu singkat. Oleh karena itu, ketika kita berbicara aklus salim, akal sehat, paling tidak indikatornya adalah adanya skala prioritas dan adanya proporsionalitas. Skala prioritas adalah ketika kita lebih memikirkan akhirat karena akhirat jauh lebih penting daripada dunia. Dan skala proporsionalitas adalah ketika kita menyisihkan waktu yang lebih panjang untuk memikirkan akhirat karena kehidupan akhirat jika dibandingkan dengan kehidupan dunia memang jauh lebih panjang. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang siap berubah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran kita semakin meningkat dan kesadaran akan kebersamaan dengan Allah pun semakin berkembang. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, taufik serta inayahnya. Terima kasih.
atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.